Pernahkah kamu menangis tanpa tahu doa apa yang sedang kamu panjatkan? Hanya merasa sesak, hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat kamu butuhkan, tapi tak ada kata yang cukup untuk menjelaskannya. Dan saat kamu duduk diam, memejamkan mata, tidak ada suara, tidak ada kalimat, tapi hatimu seperti berteriak dalam senyap. Itulah doa yang paling jujur, yang tak perlu kamu ucapkan, yang tak perlu didengar siapapun, karena Tuhan sudah lebih dulu memahaminya. Kita tumbuh dengan pengertian bahwa doa harus dirangkai. Ada kalimat, ada urutan, ada adab, tapi semakin banyak luka yang kita bawa, semakin kita tahu, kadang doa tak lagi sempat dirangkai. Kadang kita hanya duduk, tertunduk, tak mampu berkata. Hanya ada sesak, hanya ada lelah. Dan kita bertanya, apakah ini cukup disebut sebagai doa? Jawabannya, ya. Doa bisa berwujud air mata. Kamu tidak sedang diam, hatimu sedang sibuk bicara dalam bahasa yang tidak terdengar. Bahasa yang hanya dimengerti oleh Yang Maha Mendengar. Setiap air mata yang jatuh, setiap embusan napas panjang yang kau tahan, setiap gelisah yang kau redam agar tak terlihat orang lain, semua itu didengar. Karena Tuhan tidak menunggu suara. Ia menunggu arah hatimu. Bukan semua doa berani diucapkan. Ada doa yang kita simpan terlalu dalam. Bukan karena kita lupa, tapi karena kita takut berharap, takut kecewa, takut tak dikabulkan, takut terlihat lemah bahkan di depan Tuhan. Dan kita pun belajar untuk diam, menyimpan luka sebagai rutinitas, menjalani hidup dengan raut tenang. Tapi ada harapan kecil yang terus menggigil. Itulah doa yang tak pernah tersuarakan, yang sebenarnya paling sering kita kirimkan, diam-diam malam-malam. Doa seperti napas. Ia bisa pendek, ia bisa dalam, tapi tanpa itu, kita tak bisa hidup. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak bisa menjalani hidup sendirian, bahwa kita butuh tempat untuk bersandar, bahkan ketika tak ada orang di sekeliling kita. Dan anehnya, seringkali, justru doa yang paling sunyi yang paling sering dikabulkan. Kau tidak harus pandai bicara untuk didengar. Tuhan tidak menilai seberapa fasih kau berbicara, atau seberapa panjang doa yang kau hafal. Dia melihat seberapa dalam luka itu memanggilnya, seberapa jujur hatimu bersandar padanya. Kau bisa berkata, aku sudah tidak tahu harus bilang apa, dan itu sudah cukup. Karena dia tahu apa yang tidak kau tahu. Dia mendengar bahkan yang tidak sempat keluar dari mulutmu. Malam adalah waktu di mana doa berbisik tanpa suara. Ada sebab kenapa malam dijadikan waktu terbaik untuk berdoa. Karena dunia sedang diam. Karena kesibukan sedang tidur. Dan karena hanya hatimu yang masih bangun, masih mencari jawaban. Kadang, bukan kamu yang datang pada doa, tapi doa yang datang padamu. Dan kadang, doa itu tidak dikabulkan, tapi digantikan. Kita sering kecewa karena doa tidak dikabulkan. Ia tidak menuruti keinginanmu. Ia memberi apa yang paling kau butuhkan. Apa yang tidak kau dapat, mungkin adalah bentuk perlindungan. Apa yang datang terlambat, mungkin agar kau tidak cepat rusak. Karena Tuhan tidak menjawab seperti manusia. Ia menjawab dengan hikmah. Doa yang tak terucap adalah doa yang paling dalam. Doa yang belum terucap adalah doa yang sedang menunggu waktu. Dan mungkin sudah sampai lebih dulu dari yang kau duga. Sebab Tuhan tidak menunggu kau angkat tangan. Ia menunggu kau menundukkan hati. Jangan takut berdoa tanpa suara. Kalau hari ini kau terlalu lelah untuk bicara, kalau malam ini dadamu terlalu sesak untuk menyebut nama satu-satu, cukup diam. Tundukkan kepala, pusatkan hati, dan biarkan Tuhan mendengarkan keheninganmu. Karena doa bukan soal kalimat. Ia adalah arah.